Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya bulan puasa di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyajikan banyak berbagai macam rahmatnya, banyak menyajikan berbagai macam bentuk pahalanya. Maka kita sebagai seorang mukmin, mari kita bersama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ampunannya dan kita selalu senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita lihat flashback ke belakang, bagaimana orang-orang soleh terdahulu dalam menyambut bulan suci Ramadan, beliau itu 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu sudah memohon ampunan. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu sudah berdoa memohon kepada Allah agar supaya mereka itu dipertemukan di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di 6 bulan yang lalu untuk bisa dipertemukan kita di bulan suci Ramadan? Ya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau lihat sejarah mereka ya, mereka selalu senantiasa memohon ya, agar supaya mereka itu bisa dipertemukan ya kan di bulan suci Ramadan, dan mereka juga memohon kepada Allah agar supaya mereka itu bisa mendapatkan maghfirah Allah dan bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu kemuliaan. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah ya. Di situ di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala berkahi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk selalu melakukan ibadah puasa. Iftaradallahu alaikum siyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan melalui sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah puasa. Dan di situ teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu itu juga memohon kepada Allah dengan beliau memanjatkan doa. "Tsumma yad'unallaha sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum." Mereka juga memohon agar ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu diberi ampunan dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyunahkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi ampunan ya. Kemudian kita juga disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berdoa khususnya untuk urusan-urusan akhirat kita, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amalan ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan. Karena belum tentu amalan ibadah kita ya, kita bisa dipertemukan kembali nantinya di bulan suci Ramadan yang akan datang. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada yang mengatakan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas ya wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwasanya di bulan suci Ramadan ya, yang sudah Allah tentukan hari-harinya ya, dan ini adalah sebagai wujud kecintaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan juga terdapat waktu di mana Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an.
Nah, Al-Quran ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan petunjuk kita dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita itu terarah, agar kehidupan kita itu terkontrol, sehingga kita terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal linnas, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian juga di situ ada pembeda, ya, agar supaya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tidak benar. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah, wabil khusus di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan, ya, pahala-pahala tersebut. Maka jangan sampai kita itu tinggalkan kesempatan ini. Jangan sampai kita buang sia-sia kesempatan ini. Karena belum tentu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa menemukan momentum bulan suci Ramadan ini di tahun-tahun yang akan datang. Maka khususkan, fokuskan, jadikan kehadiran bulan suci Ramadan ini sebagai momentum yang mulia. Waktu-waktunya itu sangat istimewa, ya, agar kita bisa menempuh kepada kehidupan yang lebih baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka agar supaya di bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan suatu kemuliaan, ya, kita harus beda di hari-hari yang lain. Maka kita harus memperbanyak ilmu agar ilmu yang kita pelajari, kita lakukan di momentum bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan kita bisa menjadi terarah. Kita tahu hukum-hukum puasa, dan kita tahu bagaimana agar supaya kita itu tidak batal dalam melakukan ibadah puasa. Kemudian kita tahu keutamaan-keutamaan kita di dalam menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan, ya, karena dengan adanya ilmu yang kita pelajari. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harapan kami, ya, di 30 hari ke depan ini, ya, di dalam bulan suci Ramadan, perbanyaklah untuk memohon ampunan kepada Allah, untuk selalu menjadi manusia yang berbeda, karena kita akan dijadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza faqat minni, eh, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Waru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.